4R. Hmm. Nah, satu R-nya yang pertama adalah realize. Sadar ya bahwa ini udah terjadi. Jadi jangan ngomong lagi waktu gaji gua sekian, waktu penghasilan gua sekian, udah nggak zaman lewat. begitu udah lewat itu Iya. hadapin kenyataan ini hadapin gitu ya. Iya, Nah, kedua adalah rebuild, bangun kembali. Apa yang mesti dibangun? Ya semua fokus. Kalau istilah sahabat kita Mr. James, fokus on what is possible, fokus pada apa yang mungkin. Ya udah lakukan aja strategi harian apa keuangannya, strategi 6 bulan ke depan, strategi 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan harus dibuat itu terhadap keuangan, terhadap kehidupan. Makin sayang lagi sama keluarga, makin sering bersyukur, sering berdoa. Itu yang harus dilakukan. Nah, relearn, belajar. Nah, kalau kita bicarakan kemarin kan bicaranya adalah wah, nggak ada waktu buat belajar. Iya. Nggak ada waktu karena kita sibuk. Sekarang Tuhan kasih kita berlimpah-limpah waktu. Iya. Nah, mau ngapain dari berlimpah-limpah waktu itu? Ya kan? Ya belajar. Nah, saya pakai teorinya ini Pak Putra, Pak Safir Senduk. Ya 30 10 10 50. 30. Nah, itu saya masukkan di situ. Jadi 30 kalau lu dapat gaji nih sekarang nih, ya udah lu mulai deh. Jadi jangan lu ngomong lagi, gaji gua cuma sumbang lewat doang, nggak bisa begitu. Sekarang bicaranya 30 udah belajar nih. Belajar 30 10 10 50. 30 adalah bayar utang. 10-nya adalah investasi, 10-nya kalau bisa punya asuransi pribadi, 50-nya baru dibelanjain, kira-kira begitu. Iya. Nah, gambarannya. Nah, setelah realize, rebuild, relearn, restart. Nah, restart ini diharapkan kita komit, kita ibaratnya janji diri lah. Ya setelah pandemi corona ini berakhir, kehidupan normal baru, ya udah semangatnya harus makin bergairah, kira-kira begitu semangat kerjanya. Gambaran begitu. Baik, menarik ya, Bro Raymond tadi mengatakan tentang 4R tadi. Jadi R yang pertama itu adalah harus sadar, sudah saatnya tidak lagi ngomong, betul. Ya realize, sadar, tidak lagi ngomong, wah gaji gua dulu kayak begini, itu sudah masa lalu, kita harus menghadapi yang ada sekarang, itu ya. Terus yang kedua itu adalah rebuild. Iya. Bangun kembali. Iya, membangun kembali. Ya, membangun kembali strateginya seperti apa, metode-metode, cara-cara pendekatan, bagaimana supaya tetap bisa produktif dan efektif, termasuk juga tadi bagaimana rebuild hubungan atau relasi dengan keluarga, karena selama ini kalau jarang bertemu dengan keluarga, jarang bertemu dengan anak, sekarang kita rebuild kembali ya. Betul sekali. Terus R yang ketiga itu adalah relearn, belajar hal-hal baru. Termasuk tadi salah satunya yang sudah dikatakan ilmu dari Safir Senduk tadi 50 30 10 10 bagaimana belajar 30 10 10 50. Iya, bagaimana caranya belajar? Ya ada savingnya, ada investasi, insurance, bayar tagihan, dan sisanya 50% itulah yang baru dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi iya, jadi mindsetnya jangan sampai kebalik ya, jangan sampai dihabisin dulu, nanti sisa baru nabung. Itu biasanya nggak ada sisa ya. Betul, makanya bagus teorinya 30, 10, 10, 50. 50 ini dikebelakangin, bukan 50 ini didepanin. Iya, ya menarik. Terus habis itu yang terakhir, Bro Raymond, itu adalah restart. Jadi mulai lagi kembali, ini adalah normal yang baru, new normal. Ya udah kita mulai aja, tetap semangat, aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan kita ya, Bro Raymond. Betul. Ada sahabat kita, orangnya hebat sama seperti Pak Putra Lengkong, namanya Mr. Tommy Wong. Mengatakan life changing moment. Momen-momen yang mengubah hidup. Jadi momen inilah yang bisa mengubah hidup kita ini. Jadi kalau sampai 6 bulan ke depan, Pak, kehidupannya sama seperti sebelum corona, after corona, dan sesudah corona masih gitu-gitu aja. Berarti dia tidak bisa melihat ada satu momen indah di masa pandemi ini. Mesti ada sesuatu yang bisa diambil jadi pelajaran. Ya sayang. Ya kalau misalnya sampai 6 bulan gitu ya, 6 bulan ya lewat gitu aja, sayang. 6 bulan lewat cuma nonton TV, cuma makan, tidur gitu ya, terima gaji buta, sayang sekali ya. Betul. Dan tapi ngomong-ngomong, Pak Putra, saya nggak gemukan kan nih?
Takutnya makan tidur mulu takutnya. Enggak, masih sama seperti terakhir waktu kita ketemu di Alam Sutra waktu itu. Cia ya, cia Iya, ya. Nanti pokoknya lanjut lagi betul. cia nanti. Pokoknya habis Siap. pandemi corona berakhir, saya lanjut lagi cia pokoknya. Kita harus ketemu lagi, ya. Siap. Itu 2 pesan untuk sekaligus merangkum pembelajaran kita hari ini, sharing kita hari ini, sekaligus juga untuk menyemangati dan memotivasi teman-teman di luar sana. Terima kasih Pak Putra. Yang penting intinya adalah ketika kita pola pikirnya positif, kita bangun sikapnya juga positif menghadapi corona ini. Kita perilakunya juga positif, tidak menyebarkan hoax segala macam. Ya, solusi yang kita berikan kepada teman-teman juga positif. Nah, itu akan berdampak hasilnya pun juga positif. Prestasi kinerja kita juga positif. Dan jangan lupa 4R. Kita realize ya, udah sadar sekarang waktunya untuk bertobat kita nih. Udah jalannya udah seperti ini, udah jangan nengok-nengok ke belakang lagi. Rebuild, kita bangun kembali semua sistem strategi keuangan kita, strategi promosi kita kalau yang sales ya, lihat lagi strategi promosi selama ini benar gak, strategi menjualnya sekarang benar gak gitu ya kalau untuk yang sales gitu ya. Nah, kemudian juga relearn, belajar kembali udah banyak tuh, buka search Google segala macam, YouTube udah ada. Dan terakhir restart, mulai dengan kehidupan normal yang baru dengan penuh komitmen dan konsisten.